Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala wa takum minkum ummatin yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum qila ya Rasulullah kaifa nujaddidu imanana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhiru min qawli ta'ala Sadaqallahu alaihi wa sadaqal rasulullah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, ketua DKM pengurus masjid, kemudian tokoh agama, para ulama, ashabi, ustaz, imam masjid, tokoh adat yang imam, ibu-ibu ulama Allah, mungkin ada dari lembaga musyawarah desa, dan sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur malam hari ini kita bisa bertemu berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu yang mulia, ini alhamdulillah kedatangan kami ke masjid-masjid di wilayah Tanah Datar ini yang ke-92. Ini masjid dan atau musola di sekeliling Tanah Datar yang ke-92. Jadi alhamdulillah sudah banyak atau sedikit ya, 92 putar-putar subuh gitu. Yang mana yang paling jauh itu ke Puncak Alai sama Linto. Nanti malam pun kami diminta ke, biasanya kalau tidak diminta biasanya nggak banyaknya subuh. Subuh itu tidak diminta, maka kami yang dulu kalau ada bonus, ada permintaan bisa subuh, bisa juga maghrib. Nanti malam kami ke Linto berangkat subuh insyaallah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini saya secara pribadi dan juga teman-teman dari Polres ini bisa ketemu dengan masyarakat ya. Ketemu, apalagi ketemunya di masjid. Kalau ketemu di kantin, di kafe, ngabisin duit. Jadi kalau ketemunya di masjid, insya Allah selain masjidnya adalah tempat yang paling dicintai Allah, mudah-mudahan kita bertemu di masjid menjadi orang yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu yang sama-sama menghargai Allah, bukan mau ceramah, bukan mau khotbah, karena kalau ceramah dan khotbah sudah ada panggungnya sendiri Pak, di atas gitu. Nah, saya dan teman-teman ini mau sedikit berbagi cerita supaya kita nanti bisa bersikap mengambil tindakan. Jadi bahasanya kita mau berpikir sama-sama tentang apa yang harus kita pikirkan hari ini khususnya untuk Tanah Datar. Jadi begini Bapak Ibu ya, kondisi Tanah Datar ini sekarang kalau kesimpulannya sebenarnya tidak dalam keadaan yang baik saja. Secara keamanan dan tertib. Bapak Ibu boleh lihat di kos-kosan saya sering menyebutnya dengan kos-kosan. Atau bahkan ada yang mau berminat untuk kos-kosan saya. Kos-kosannya apa? Gratis, dikasih makan 3 kali. Di Jalan Rayu ada CCTV-nya. Mau masuk ke kos-kosan saya, datang gratis. Atau anak ponakan mau masuk? Saya punya kos-kosan. Sekarang yang punya kos di saya 22. Berminat Pak? Kos-kosan ada jerujinya. Gratis untuk dikasih makan 2 kali, gratis. Cuma nggak ada AC-nya gitu. Ada sekarang penjaga Polres Tanah. Sekarang yang umur 22. Kemarin yang sudah lulus 30. Dan mayoritas karena yang 22 ini 16, 18 ya. 18 ini pemuda narkoba. Pemuda narkoba. Kemarin yang sudah lulus itu baik
tahu kos-kosan saya itu yang sebelah mana, nggak tahu. Pokoknya kos-kosan saya itu mantap, gratis, ditunggu 24 jam, ada CCTV-nya. Masuknya pun makannya satu hari gratis Pak, nggak perlu saya makan 2 kali. Wah, mantap Pak tadi. Bapak tahu kos-kosannya apa? Penjara Polres mau saya renovasi karena tidurnya sudah mulai berhimpitan, sudah sesak gitu. Jadi kalau bisa suruh saya besarkan gitu, nanti daya tampungnya tambah besar, nanti banyak pula orang yang tertarik dan mendaftar untuk menjadi penghuni kos. Wah, kalau begitu jangan Pak. Kalau begitu jangan Pak. Tugasnya polisi adalah mengosongkan atau memenuhkan penjara. Saya tanya gitu. Kira-kira kalau menurut Ibu mengosongkan atau memenuhkan penjara? Mengosongkan. Itulah yang sekarang mau saya bagi-bagi sama Bapak Sandi. Jadi penjara kita ini sudah penuh. Dan alhamdulillah statusnya 22 orang itu semuanya orang tanah datar. Dan yang kedua semuanya orang Islam. Dan yang ketiga yang nggak bisa ngaji cuma 2. Semuanya bisa ngaji. Nah, ini mau kita kosongkan. Jangan sampai yang di dalam itu nambah, yang di luar mau masuk kan begitu. Tetapi masalahnya banyak sekali potensi-potensi yang membuat mereka bakal masuk ke dalam penjara. Laporan tiap hari ada yang berkelahi, ada yang menolong ini, ada yang menolong itu, ada yang berbuat cabul dan lain sebagainya. Sekarang saya mau kita ini berbagi sedikit cerita. Saya mau curhat sama Bapak sama Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu? Kita ini mau menyelesaikan masalah. Atau tidak usah diselesaikan Bu? Biarin aja. Jangan. Bu, diselesaikan atau tidak masalah ini? Selesaikan dulu ya. Begini cerita. Kalau saya tanya sama mereka yang masuk dalam penjara ini, mereka semua rata-rata ngerti Pak, bahwa perbuatan itu tidak boleh dikejar. Dek, kamu tahu nggak kira-kira kalau menurut otak kamu boleh nggak narkoba itu dijual? Mereka jawab tidak. Boleh nggak nyamai sapi? Mereka bilang tidak. Boleh nggak berkelahi sama tetangga? Tidak boleh. Boleh nggak menyetubuhi anak? Mereka bilang tidak boleh. Mereka tahu. Tetapi kenapa mereka ini sepertinya seolah-olah sengaja? Maka sekarang saya akan berbicara bahwa fenomenanya seperti apa, kemudian apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana cara menyelesaikannya, siapa yang bertanggung jawab. Fenomenanya seperti apa penyebabnya, siapa yang menyelesaikan, yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini akan kita bahas pada ini. Jadi bukan ceramah ya, kita mau sama-sama berdiskusi. Yang pertama, fenomena tadi Pak. Anak-anak yang penjara, bahkan yang sudah lolos 30 orang tadi, mereka tahu Pak, kalau tidak boleh mengerjakan perbuatan itu, tapi tetap sengaja. Ini fenomenanya seperti zaman dulu Pak. Ada yang disebut namanya zaman jahil, iya, bukan bodoh. Jahil bukan bodoh. Anak SD jahilin temannya, tua-tua kepalanya. Anak ini jahil sekali. Kalau ditanya, Dek, boleh nggak kepala begitu? Dia bilang tidak. Karena jahilin temannya, akhirnya berkelahi. Tembok putih Pak, dicat sama Pak Joko, dicat sama Pak Ketua, dicoret-coret pakai pilot sama anak muda, dipanggil Dek, kalau menurut pendapat kamu ini tembok ini boleh dicoret-coret kan? Dia bilang tidak, karena jahil dicoret. Jadi jahil itu bukan semata-mata bodoh, tapi jahil itu tahu tapi sengaja. Sama seperti dulu rusaknya agama, rusaknya iman mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW sampaikan dalam diri manusia ada 1000 bagian. Kalau baik seluruhnya maka baik dan baik bagian seluruhnya. Kalau buruk itu daging, maka buruk seluruhnya. Daging itu adalah hati. Hati tempatnya iman. Iman kita la ilaha illallah Rasulullah harus tertancap dalam hati kita, dalam kolom kita. Iman yang rusak menyebabkan ibadah rusak. Ibadah yang rusak menyebabkan muamalah, muasyarah, akhlak rusak. Iman baik menyebabkan ibadah baik. Ibadah baik menyebabkan muamalah, muasyarah, akhlak yang baik. Contoh saja, kalau iman rusak maka ibadah rusak. Kata Al-Quran, inna sholata tanha
sudah lolos dari penjara saya. Yang sekarang 22 yang ada di dalam penjara, semuanya waktu ditangkap tidak pernah sholat. Saya ceritakan, apapun judulnya Pak, Baldatun bayi batu barang berkofur magani harus diawali dari hati yang baik. Karena begini Pak, negara yang baik terdiri dari provinsi yang baik, provinsi yang baik terdiri dari kabupaten yang baik, kabupaten yang baik terdiri dari kecamatan yang baik, kecamatan yang baik terdiri dari nagari yang baik, nagari yang baik terdiri dari joro yang baik, joro yang baik terdiri dari keluarga yang baik, keluarga yang baik terdiri dari individu yang baik, individu yang baik terdiri dari hati-hati yang danau Singkara dicemplungin danau, pulang-pulang imannya betul gitu, atau dibawa ke puncak patok minum nira talua gitu. Jadi pulang-pulang imannya beres gitu, tidak bisa, harus dibawa ke ya. Jadi sekarang tempatnya adalah masjid. Maka dari itu Bapak Ibu ya, kenapa Polres Datar suka berkunjung ke masjid? Karena sebenarnya ini adalah rumah sakit. Peradaban kita sedang rusak, orang-orang yang sedang sakit imannya, maka yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara mereka masuk ke dalam masjid supaya sehat. Nah sekarang Bapak Ibu ya, kita cek secara langsung. Di sini Pak, satu jorong ini harganya berapa? 900. Yang laki-laki baliknya berapa? Lebih 900 laki-lakinya. Iya, 900 ya. Oke, katakanlah 400 masuk. Kan lebih sedikit dari 400. Yang balik kan ada anak-anak, ada laki-laki balik kan, laki-laki kan. Ya, katakanlah 300 gitu ya, boleh? Masuk akal? Satu jorong ini 300 yang laki-laki balik Pak. Nah sekarang ditanya, dari 300 itu di satu jorong ini laki-laki balik, masjid musolanya ada berapa di jorong ini Pak? Dua. Masya. Masjid satu, musola satu. Ya, berarti 300 laki-laki balik, logikanya harus masuk ke dalam dua masjid. Jadi 150, 150. Masjid berarti bisa naik, musola bisa turun, masjid bisa katakanlah 150 up ke atas, karena 300 bagi 2, jadi bisa 200, bisa 160, musolanya 150 ke bawah, 180 dan selanjutnya. Jadi yang penting dibagi 2. Itulah katakanlah yang paling minimal. Sekarang 150 yang harus masuk dalam masjid. Sekarang hadir berapa Pak? 150 dikurangi 7 pakai kalkulator. Bingung saya, hitungnya bingung saya. 143 yang tidak hadir di mana Pak? Lagi berobat ke Danau Singkara atau ke Puncak Patok? 143 di mana Pak? Bu, di mana Bu? Bapak-bapaknya ya? Iya kan sudah dibagi Pak. 300 bagi 2, 150, 150. Sekarang saya hitung 150 yang dari 7, berarti 150 dikurangi 7, 143. Di mana yang 140 ini? Nanti aja Pak. Nanti aja Pak. 140. Di mana Bu? Nah, Ibu harus paham nih. Pokoknya kalau hitung-hitungan itu kurang 1 rupiah aja Ibu paham. Di mana Pak? Karena apa? Kenapa harus dihitung Pak? Karena yang 143 ini bisa jadi tidak oke lah sholat di rumah. Itu ya Pak. Kita biasa Pak, sholat di rumah. Padahal di dalam Al-Quran memang betul tidak ada Pak. Dianjurkan sholat di masjid itu tidak ada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mensyiratkan kalau sholat itu bagusnya di masjid. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk. Artinya sholatnya di masjid. Yang kedua, wa yuqimuna sholat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Maksudnya apa? Kalau satu orang Islam namanya muslim, kalau orang banyak Islamnya muslimin atau muslimat atau muslimun, itu bahasa Arab. Kalau mendirikan sholat, akimi sholat ala dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat kepada Allah. Akim
satu. Kalau banyak, yuqimuna shalah. Jadi sholatnya harus di masjid. Apakah jadi masalah Pak? Yang 143 sholat di rumah jadi masalah Pak. Apalagi tidak sholat, kira-kira 143 ini yang sholat di rumah berapa Pak? Tebak-tebakan aja. 143 katakanlah tidak sholat di masjid, dia sholat di rumah. Nah, menurut sekarang menurut Bapak, 143 ini yang sholat di rumah berapa, yang tidak sholat berapa? Kan begitu logika berpikirnya. Karena apa Bapak Ibu ya? Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Bisa jadi kalau mereka tidak sholat, ya alhamdulillah mungkin syukur-syukur sholat di rumah Pak ya, kita punya baik sangka. Kalau tidak sholat apa yang terjadi? Dia akan terhalang, dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan ingkar. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau di jalan kita ada orang-orang yang berpotensi menjadi penjahat. Apakah itu mungkin? Mungkin Pak. Kemarin kami nangkap laporan mengiklankan bagaimana caranya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Caranya bagaimana Pak? Door to door dijemput. Bapak yang mulia, apakah mereka melihat di sini ada masjid? Yang tidak masjid nih Pak, Bu. Apakah mereka melihat di sini ada masjid? Melihat. Apakah mereka dengar azan? Dengar Bu? Kenapa seperti seolah-olah tidak melihat? Kenapa seperti seolah-olah tidak mendengar azan? Sesungguhnya yang buta bukan mata tetapi sesungguhnya bukan telinga yang tuli tetapi hati. Yang buta dan tuli adalah telinga. Salah ngomong. Buta dan tuli adalah hati. Bapak Ibu, kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api Pak, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Bu, apa yang dikerjakan Bu? Digendong. Apa Pak yang dikerjakan Pak? Orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api. Cara yang paling tepat, jangan langsung digendong Bu. Teknisnya datang ke sana, karena tidak bisa dipanggil, betul? Tidak bisa dikirimi WhatsApp. Awas ada kereta api, kamu minggir, betul? Tidak bisa. Datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, baru dipindahkan. Mau pindahkan digendong tidak boleh. Jadi jangan langsung ditarik, jangan diteriaki dan lain sebagainya. Karena buta dan tuli. Saya ulangi, datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipindahkan. Betul Bu? Bagaimana caranya supaya mengajak saudara kita supaya masuk dalam masjid? Makan sampai, diajak makan bersama, azan berkumandang hayya 'alas shalah, diajak ke masjid. Salah ya? Supaya 105. Jadi Pak, ini bertujuh ini Pak. Besok kamu kerjakan door to door. Kalau menjemput orang, berarti besok ada 4. Maka 5 tahun resikonya menderita kan begitu. Ini ada orang Bapak Ibu tidak sholat dengan sengaja. Apa resikonya? Resikonya kata Nabi, barang siapa yang dia tidak sholat 1 kali saja dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama 1 hukum kata Nabi. 1 hukum 80 tahun, 1 hari itu 80 tahun. Akhirat 1 hari akhiratnya 1000 tahun di muka bumi. Jadi 1 kali tidak sholat itu, maka dia akan masuk dalam neraka selama 280 juta 800.000 tahun. Bapak ada yang diam saja. Yang kedua Pak, yang kedua kalau kita lagi kumpul begini, ada 2 orang masuk ketemu sama Pak Ketua. Pak Ketua, kami tidak mau merusak masjid, tidak mau memecahkan kaca, tidak mau mengucapkan surat keramik. Kami minta izin sama Pak Ketua, mohon sekali diizinkan. Kamu mau apa? Kami mau minta izin memotong tiang masjid. Boleh Pak? Boleh Bu? Bu, kok ibu-ibu bengong? Bu, halo? Boleh Bu? Boleh? Memotong tiang masjid, kenapa tidak boleh? Masjidnya bisa rusak, bisa betul kata Bapak. Betul Bu ya? Apakah ini masjid ibu? Bukan, ini bukan masjid saya. Tetapi ini tanggung jawab kami bersama. Tanggung jawab untuk menjaga masjid ini supaya tetap berdiri. Betul Bu ya? Kata Nabi,
sholat adalah tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Barang siapa dia sholat, dia mendirikan tiang agama. Sekarang yang 134 sedang berusaha mencoba-coba untuk merobohkan tiang agama. Apakah Bapak Ibu diam saja? Apa yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, yang lain kalau tidak sholat bukan urusan saya. Apakah begitu? Pada urusan tiang masjid jadi tanggung jawab bersama. Kenapa untuk tiang agama Bapak Ibu bukan mengatakan tanggung jawab bersama? Ya Bu, betul Bu. Yang ketiga, nih Bapak pakai saldo apa ini? Palestina. Oke. Saya setuju sependapat. Nempel tembok dengan rumah kita, tidak sholat. Kalau mati masuk, ada 2 orang kecelakaan tabrakan Bu, jeder, 2-duanya jatuh, yang satu lecet, yang satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Patah tulang. Ada 2 orang mati, satu masuk surga, satu masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu Bu? Yang ditolong yang masuk surga. Mana? Ya ngapain ditolong Pak? Jadi sekarang boleh Bapak Ibu teriak-teriak Pak ini kalau di masjid ini ada 1 orang saja yang dia tidak sholat, karena dia tidak sholat mati masuk dalam neraka. Sekarang Bapak Ibu sudah teriak-teriak belum? Makanya Bapak Ibu kita harus bisa berpikir jernih. Yang 134 dijemput kampung yang lain dari pintu satu ke pintu yang lain. Jadi jangan sampai kalau kita tidak mengerjakan betul ini Pak, kita tidak diakui menjadi umat yang Moses. Marah orang-orang Pak, betul. Dan akhirnya menginjak-injak Bapak, menginjak-injak itu, betul? Sambil diteriaki, sambil dikata-katai apa Pak? Woi, iya. Betul Pak? Atau saya datang pakai kaos oranye, teriak hidup surat pada insya Allah pulang nggak salah. Diinjak-injak sambil diteriaki hidup Pak, diteriaki. Oh iya. Itu gara-gara beda kaos sama beda mulut. Ulangi Pak, beda kaos sama beda mulut. Bagaimana kalau kita berbeda dengan Nabi Pak? Hari-hari Nabi mikir hari-hari Nabi doa hari-hari Nabi nangis sehingga ketika ayat-ayat yang beliau mengatakan mati. Sekarang hari-hari kita doa tangis besok apa Bu Pak? Mati? Bukan. Hari-hari kita doa tangis besok piti. Sampai zikirnya piti. Begitu kira-kira ya? Oh, gimana caranya piti? Nah, kita mikir nah, ketemu sama Nabi, mau dikasih ayat sama Nabi dari Telaga Musa. Nabi tahu itu, kamu kok mikirnya piti? Saya mikirnya mau mati, beda sama saya. Tidak yakin ya. Kembali ke surau Nibulanya orang Mina. Kembali ke surau Nibulanya orang Mina. Orang Mina berani berteriak ada bahasa di syarat bahasa di kitab itu. Orang Mina berani teriak balik ke surau. Betul Pak? Anak di saya dibawa ke rumah, keponakan di saya dibawa ke surau. Tidak ada anak laki-laki balik kamarnya di rumah. Adanya di mana Pak? Surau. Anak di kampung, keponakan di bimbing, para kampung di Padang. Mereka semua bertanggung jawab pada setiap orang. Bapak ibu bertanggung jawab, mama bertanggung jawab, orang kampung bertanggung jawab untuk apa? Untuk mendidik setiap orang dari pertama kali lahir sampai dia mati. Untuk mendidik apa? Mereka supaya masuk ke dalam masjid, supaya masuk ke dalam surau. Apa yang diajari di surau? Mama, orang tua, ulama, orang kampung akan mengajarkan yang pertama agama itu apa? Tauhid. Yang kedua faraid, yang ketiga Quran. Yang kedua mengajari adat. Adatnya apa? Adat yang sahabat adat, adat yang diadatkan, adat yang diadatkan, adat istiadat bilang. Yang ketiga dari adat. Adat itu apa? Adat itu adalah gotong royong, musyawarah mufakat, silek, menghormati kakak, menghormati orang tua, ketata pediti dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang mereka keluar surau, tidak ada di surau, tidak ada rumah. Akhirnya kami temukan mereka di puncak batu, kami temukan mereka di Cidowo
mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kembalikan mereka ke masjid sesuai dengan ajaran kita, sesuai dengan adat kita, sesuai dengan agama kita, bahwa agama dan adat seperti Allah dan Nabi. Betul Pak? Itu saja yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami titipkan akad ini jadi tanggung jawabnya kita semuanya. Bapak-bapak siap Pak jemput Pak ya? Kalau bapak beli gorengan Pak, mereka enggak beli gorengan 5.000. Jangan lupa ya, sholat subuh berjamaah. Sholat adalah perkara yang penting, sholat yang agama. Jangan sampai kita menjadi orang yang kita menjadi penyebab robohnya agama. Misalnya ya, beli bensin, mereka udah beli bensin berapa Pak? 2 liter. Sudah sholat belum? Kalau belum sholat, sholat masjid. Kita sayang diri kita supaya diri kita ini berkah, supaya diri kita disayang oleh Allah. Benar-benar dengan menjaga. Mau bapak mau ke masjid, jangan lurus belok kanan belok kiri. Assalamualaikum, sholat dah. Assalamualaikum, dah ayo sholat. Silakan diusahakan di masjid Pak. Siapa-siapa yang kita sini. Ya Pak ya. Insya Allah Pak. Pak, insya Allah Pak. Insya Allahnya insya Allah Pak. Ya. Sehingga katakanlah seluruh masjid dan musola datang semuanya, laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Jadi azan berkumandang. Kira-kira menurut Bapak Ibu akan terjadi dengan kata Baldatun Libatun 2020. Kata yang mana? Dan walau anak-anak amalu wa taqaw lamatan alaihi barakatun sama. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri beriman dan bertakwa, iman sempurna, takwa implementasi dari iman, ibadah muamalah masyarakat bagus implementasi dari iman, maka Allah akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Yang dari atas hujan menjadi menyebutkan tanamannya panennya bagus. Kalau sudah panennya bagus, panennya harga pokoknya stabil, BBM tidak langka, dan dari bawah anak-anaknya taat kepada orang tua, istri setia kepada suami, suami tidak selingkuh, tidak ada kejahatan-kejahatan yang berarti. Kalau tidak ada yang atas bencana, yang bawah bencana, dan dari atas hujan yang menjadi banjir, karena anak berani sama orang tua, bahkan anak bunuh orang tua, kemudian suami tidak setia pada istri, istri berkhianat pada suami, LGBT, narkoba, geng motor, tawuran, dan kejahatan-kejahatan. Balik ke surau itu kata orang kita sesuai dengan kita. Coba ya, mungkin itu saja untuk yang saya sampaikan. Kalau perkenalan, perlu kenalan, perlu kenalan, perlu kenalan dulu. Tidak usah ya, kenal. Perlu kenal. Ya, yang paling baik. Mau ya Pak ya, jemput-jemput saudara-saudara kita Polres semenjak 18 April untuk masa kerja kami 92 berasal dari masjid dan kami berasal dari Jawa Tengah, dari Semarang, anak 3, istri 1. Sebelumnya kami berdinas lama di Jakarta 12 tahun, baru sekali ini kami ke Sumatera, dan alhamdulillah kita sampai di tengah kata tanah yang dikerahkan menjadi tanah yang berdasarkan kita. Baru sekali Pak. Jadi rasa-rasanya saya orang Jakarta tapi sudah rasa minang karena sudah makan lama apa ya. Ada berbahasa syarat misalnya kita itu diinjak-injak oleh kita sendiri, tidak muncul ke